Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Wow, saya bersuka cita pada pagi hari ini boleh melihat Bapak Ibu bersuka cita pada pagi hari ini. Kalau Tuhan naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita. Oleh karena itu kita layak memuji membesarkan nama Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Oleh karena itu kita layak masuk dalam hadirat Tuhan. Kita layak meninggikan Tuhan. Mari saudara, saya percaya semua rindu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kita datang, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan datanglah sekarang, penuhi kami. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan. Sekali lagi saudara, datanglah penuhi setiap kami Tuhan. Kami percaya semua rindu diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Undang teman saudara. Amin, haleluya. Kami sekarang ini dengan api, ya Roh Kudus curahkanlah. Ya Roh Kudus curahkanlah. Ya Roh Kudus curahkanlah urapan kuasa-Mu. Amin. Kau penghibur dan penolong dalam datanglah penuhi kami. Amin.
semua saudara. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, angkat tangan saudara. Amin, amin. Ini hambamu, haleluya. Kudus, penuhi kami Tuhan. Roh Kudus, Roh. Amin. Kira Bapa kita. Rasakan jamahan Tuhan. Kira Bapa. Kira Bapa. Terus Roh Kudus sampai rasakan, sampai sesuatu terjadi. Amin. Oh haleluya. Kiralah Bapa Shikita la Bapa. Udah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Oh amin, amin. Hanya bagi Tuhan, hanya bagi Bapa. Ini kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Biarkanlah kami terus bersorak-sorai Tuhan, karena hanya kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Dengan sukacita katakan kemuliaan bagi-Mu, amin, di tempat maha
gembala boleh berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu karena semuanya kami ada hari ini hanya karena kemurahan. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk ada di rumah-Mu yang kudus, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami undang Engkau hadir, kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bertahta di atas puji-pujian kami, menguasai hati, pikiran dan perasaan kami, sehingga sementara kami ada di sini, hati kami, pikiran kami sepenuhnya hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Dan nama-Mu ditinggikan. Kami teringat bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan lindungi mereka, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Bila ada kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami, menguasai pikiran kami, pada saat ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu hanya Engkau yang bertahta di tempat ini. Hanya Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga kami akan pulang dari tempat ini dengan membawa satu kemenangan yang baru. Dengan membawa satu sukacita. Karena kami mengalami pertemuan bersama dengan Engkau. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan beracaralah bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Karena kami membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom sekali lagi saudara. Ya, bebaskan roh saudara, biarkanlah roh Tuhan yang bertahta atas setiap kita. Bahwa dari utara ke selatan, Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita pujikan bersama-sama. Ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari mana saudara? Amin. Lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau. Amin. Haleluya. Gunung-gunung yang tinggi. Amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari saudara, terus bergoyang buat Tuhan kita. Amin. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Amin. Kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allah kita dahsyat. Amin. Menyembah, tinggikan nama-Mu.
Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan musik memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Dari pulau-pulau, Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Sekali lagi saudara, dari pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semua Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Semua katakan, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Wow, Allah kita dahsyat, amin. Ada janji Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita layak karena kita diberi kuasa. Kita layak menerima kuasa itu, amin. Ku diberi kuasa. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Haleluya. Sekali lagi saudara, ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Dan kami pakai kuasa-Mu Tuhan, amin. Dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi saudara, bila apa? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Kayaknya kurang kompak, apa saudara? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Dan kami berdiri atas iman kami Tuhan, amin. Dan Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, musik memuji Tuhan. Amin. Siap saudara, siap. Besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Ku bersorak merayakan. Sekali lagi, saudara, amin.
Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Haleluya. Masih 2 lagu lagi saudara. Masih kuat? Masih kuat? Kais makin lemes, silahkan duduk. Saya bersuka cita hari ini. Wow, saudara menikmati hadirat Tuhan, amin. Karena Roh Kudus yang selalu memenuhi kehidupan kita. Dan kami percaya, kita percaya bahwa jiwa kita akan tenang bersama dengan Tuhan. Jamaahmu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Yang kudus pulihkanku, Engkau
katakan bukan untuk zaman berserah di hadirat Kau ambil alih seluruh hidup. Haleluya. Sekali lagi saudara, rasakan pujian. Bukan untuk zaman berserah biar kami terus berserah kepadamu Tuhan. di hadirat Hadirat-Mu Bapa. ambil alih Mari Tuhan, ini hidup kami. seluruh hidup di altar Haleluya. Buka hati. Amin. Kami serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di hadirat Kau ambil alih seluruh hidup. Di altar menyembah-Mu. Buka hati, buka hati untuk zaman berserah-Mu. Di hadirat Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Berbicaralah bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara bagi kami masing-masing. Karena firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu jadi pedoman buat kehidupan kami. Firman-Mu itu akan membebaskan kami dari segala belenggu. Dan firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah sumber kekuatan kami. Berbicaralah ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Dan berbicaralah bagi kami semua ya Tuhan. Kuasai hati, pikiran dan perasaan kami. Sehingga sementara benih firman-Mu ditaburkan, benih itu akan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari kemenangan buat kita. Kita semua ada di tempat ini. Biasanya kalau tanggal merah, hari libur, orang suka pergi jalan-jalan, pergi rekreasi. Tapi kita adalah orang-orang yang berkemenangan, sehingga kita memilih untuk ada di rumah Tuhan. Kita memilih untuk ada di kaki Tuhan dan beribadah kepadanya. Dan hari ini kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus.
Oleh karena itu saya mengajak saudara untuk membuka dari Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat lebih dulu kita baca. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Ya, puji Tuhan, ini bagian firman Tuhan yang pertama yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Seringkali kita berpikir bahwa alangkah indahnya kalau Tuhan Yesus itu selalu secara fisik ada di tengah-tengah kita, betul? Rasanya senang sekali seandainya Tuhan Yesus ada di Ranca Bungur secara fisik. Kenapa? Kalau secara rohnya kan kadang kita nggak lihat ya. Lebih maknyos, lebih mudah kita percaya. Makasih sayang. Lebih mudah kita percaya pada saat kita langsung melihat. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Jadi seringkali kita berpikir bahwa jauh lebih baik kalau Tuhan Yesus secara jasmani ada di tengah-tengah kita. Itu pikiran kita. Karena apa? Kalau kita sakit kita langsung datang cari kepada Dia. Kita lihat, kita bisa berbicara muka dengan muka, berhadapan dengan berhadapan. Tetapi firman Tuhan ternyata berkatakan beda, saudara. Firman Tuhan mengatakan Dia akan pergi. Pada saat itu jauh sebelum Yesus disalibkan, jauh sebelum Yesus mati, Dia sudah berbicara kepada murid-muridnya bahwa suatu saat aku akan pergi ke surga. Aku akan kembali ke surga. Dan dari ayat yang kita baca ini, Yesus sedang mengatakan kepada kita untuk apa Dia pulang ke surga. Dia yang dari surga turun ke dalam dunia ini mengerjakan tugasnya, tetapi suatu saat Dia akan kembali. Dan waktu Dia berbicara mengenai aku akan pergi ke surga, murid-muridnya menjadi gelisah. Murid-muridnya merasa, aduh bagaimana kalau kita ditinggal oleh orang yang kita kasih. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Kenapa? Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kenapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga dan untuk apa Dia kembali. Pagi ini saya akan mengajak saudara untuk melihat ada dua alasan utama kenapa Tuhan mau kembali ke surga. Ya tentu saja karena misinya sudah selesai. Tetapi yang terpenting bukan karena misinya sudah selesai, tetapi di sini dikatakan karena untuk kepentingan saudara dan sayalah Yesus harus kembali ke surga. Untuk kepentingan saudara dan saya, untuk kepentingan orang-orang yang mengasihi Dia, untuk kepentingan orang-orang yang sudah percaya kepadanya lah Dia kembali ke surga. Karena di sini dikatakan ayat yang pertama, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Menyediakan tempat bagi kita, menyediakan tempat bagi orang-orang yang mengasihinya. Dan Dia katakan, kalau tempatnya sudah sedia, aku akan kembali untuk menjemput saudara dan saya. Amin, saudara. Kita semua pengen rumah bagus, bukan? Siapa yang pengen tinggal di rumah kumuh saja? Siapa yang pengen tinggal, udahlah di gubuk saja saya tinggal.
Kita semua mendambakan tempat yang indah, betul? Kita semua mendambakan tempat yang nyaman. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kalau aku pergi ke surga, itu saya pergi ke sana untuk apa? Menyediakan rumah bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Dia. Setiap orang tua, waktu anaknya lahir, dia mulai memikirkan, apa yang akan saya berikan untuk anak saya. Mulai memikirkan, waktu masih dalam kandungan, dia sudah mulai memikirkan persiapannya, pakaiannya. Bahkan kalau orangnya cukup punya uang banyak, dia sudah sediakan kamar khusus untuk bayinya. Sudah dicat warna apa, dengan harapan waktu bayi itu lahir, dia bisa ditaruh di kamar yang spesial. Sudah disediakan tempat tidurnya, sudah disediakan semua yang dia perlukan. Saudara, tahukah bahwa Tuhan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan? Kita yang manusia yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan dosa, juga selalu memikirkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Demikianlah Yesus, saudara. Waktu dia datang ke dalam dunia ini, dia menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya, supaya kita percaya kepadanya. Tetapi tidak cukup begitu saja. Setelah dia menyelesaikan tugas itu, kita sudah percaya kepadanya. Dia mengerjakan tugas yang selanjutnya, pergi ke surga, pergi ke tempat yang paling nyaman, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Saya sedang membayangkan gini, saudara. Menurut saudara, apakah rumah di sana itu seragam, saudara? Kalau di perumahan, rumahnya itu sama semua modelnya. Tapi saya tidak membayangkan di surga seperti itu. Saya sedang membayangkan bahwa Tuhan menyediakan tempat buat setiap orang sesuai dengan apa yang dilakukannya di bumi ini. Sesuai dengan karyanya di bumi ini. Oleh karena itu hari ini juga kita akan membahas, Tuhan pergi ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Tapi kita di bumi harus melakukan sesuatu untuk mempersiapkan diri sampai ke sana. Jadi kalau dia pergi ke surga, itu untuk kepentingan saudara dan saya. Selain dia pergi ke surga untuk menyediakan rumah, apalagi yang Tuhan sedang lakukan untuk saudara dan saya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kita berpikir bahwa kalau Yesus secara jasmani ada di dunia ini, itu baik buat kita. Karena apa? Kalau kita perlu, kita langsung cari. Bukankah kalau kita sakit kita cari dokter? Kita tidak dari jauh saja, walaupun sekarang ada dokter online. Tetapi bukankah jauh lebih baik kita datang kepada dia dan bicara? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bukan begitu. Adalah lebih baik kalau saya pergi ke surga. Kenapa? Kalau saya secara jasmani ada di tengah-tengah kamu, maka saya terbatas di satu tempat. Kalau dia ada di Rancabungur, dia tidak ada di Campeak. Dia tidak ada di Medan. Dia tidak ada di Jakarta. Karena dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi kalau dia pergi ke surga, dikatakan, kalau aku pergi maka aku akan mengutus penghibur yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan diutus kepada kita. Supaya dia pergi mengutus Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita tidak lagi, penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Tetapi pada saat yang sama dia ada di Medan. Pada saat yang sama dia ada di Campeak.
pada saat yang sama dia ada di seluruh dunia. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan adalah lebih baik. Jadi tujuan yang kedua, Yesus pergi ke surga untuk kita, menyediakan rumah bagi kita, dan juga supaya dia mengutus Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Amin saudara. Itu sebabnya mulai besok kita akan ada doa di tempat ini. Selama 10 hari kita berdoa setiap malam jam 6 mulai. Kita akan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, memohon supaya Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Mungkin ada yang bilang, oh saya kan sudah pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tetapi saudara, saya mau katakan, kepenuhan Roh Kudus itu harus kita tetap rindukan setiap hari. Dalam minggu-minggu, dalam hari-hari itu kita akan belajar apa sih yang akan Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Bagaimana sih Roh Kudus itu menolong kita. Kita akan belajar semuanya tentang itu. Nah saudara, untuk itulah Yesus kembali ke surga. Jadi selain karena misinya sudah selesai, dia pergi menyediakan rumah buat saudara dan saya. Jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, rumahnya sudah siap, dia dipanggil, dibawa pulang ke surga. Karena rumahnya sudah siap. Nah kita, berarti rumah kita belum selesai. Kita masih harus menunggu. Tapi sayangnya, kadang banyak orang yang takut kalau tiba-tiba dia dipanggil pulang. Padahal waktu kita dipanggil pulang itu berarti rumah baru kita sudah siap, dan kita dibawa pulang untuk menempati rumah kita yang baru. Amin saudara. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, tapi mati adalah keuntungan. Karena kalau saya mati di dalam Tuhan, berarti saya pulang untuk menempati rumah baru. Amin saudara. Bukankah kita semua pengen menempati rumah baru? Atau mau tinggal di rumah lama saja? Mau dong rumah yang baru. Tapi jangan jalan pintas saudara. Karena kalau jalan pintas, percayalah, tidak akan pernah masuk rumah baru itu. Jalan pintas itu artinya apa? Kalau ada masalah, ada kesulitan, ada tantangan, ada beban kehidupan yang begitu berat, tidak sanggup lagi menahan, dan mulai berpikir sudah lebih baik saya pulang rumah baru dan ambil jalan pintas mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Percayalah saudara, salah jalur. Karena sampai selama-lamanya tidak akan pernah ketemu rumah baru itu. Mari nanti kita lihat apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi Tuhan Yesus pergi ke sana menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Jadi firman Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu sementara kita ada di dunia ini. Mari kita bersikap tenang karena kita sedang punya pengharapan. Saya menjalani kehidupan saya karena suatu saat walaupun rumah saya yang sekarang tidak seindah yang saya bayangkan, walaupun kehidupan saya yang sekarang tidak senyaman yang saya bayangkan, tetapi saya punya pengharapan saya akan punya rumah baru karena Yesus sedang menyediakannya buat saya. Amin. Nah, oleh karena itu mari kita buka di dalam apa yang murid-murid lakukan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Kita mulai dari ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Terus ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan kata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, saya ingin mendramatisir sedikit kisah ini.
Jauh sebelumnya Tuhan Yesus sudah berbicara kepada murid-muridnya bahwa saya nanti akan terangkat ke surga, akan kembali ke surga. Kemudian waktu sudah mau naik ke surga, dia mengumpulkan murid-muridnya, membawa ke gunung. Kemudian di sana Yesus berpesan, kasih pesan-pesan terakhir, amanat agung, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Kemudian dia mengatakan juga, kamu tinggallah di Yerusalem seperti yang kita baca di sini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Sesudah itu, sementara dia baru saja selesai menyelesaikan kalimat terakhir, tiba-tiba Yesus terangkat. Saya tidak membayangkan bahwa Yesus tiba-tiba hilang, tetapi dia sedang terangkat perlahan-lahan, disaksikan oleh murid-muridnya sampai Tuhan Yesus hilang dari pandangan mereka. Tetapi saya sedang membayangkan begini, seperti kita biasa kalau ada sesuatu yang luar biasa terjadi, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan terjadi, kadang kita melongo, saudara. Jadi saya sedang membayangkan itu murid-murid yang sedang ada di situ semua begini. Dan mereka bingung, mereka semua terheran-heran sampai malaikat turun dan ada malaikat datang. Hei, kalian lagi ngapain? Kenapa hanya lihat ke surga? Ingat, Yesus yang pergi sekarang akan datang kembali. Saudara, pada saat itu murid-muridnya terheran-heran sampai mungkin mereka tidak berpikir bahwa ada tugas yang mereka harus kerjakan selama mereka menunggu kembalinya Tuhan. Sehingga malaikat itu datang dan mengatakan, hai orang-orang Galilea, jangan melihat ke atas saja, jangan bengong aja, tetapi ingat dia akan datang kembali. Pernyataan yang sama juga buat kita. Menunggu adalah suatu pekerjaan yang kata orang menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Tetapi tahukah saudara, supaya waktu penantian kita tidak menjadi waktu yang membosankan adalah kalau kita melakukan sesuatu yang berarti dalam hidup kita. Kalau kita mengisi waktu-waktu yang kosong, waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita, waktu menunggu kita gunakan untuk melakukan sesuatu, maka itu akan menjadi sesuatu yang menggairahkan. Sehingga seringkali saya juga mendengar kalimat begini, kok waktu cepat sekali berlalu ya? Jadi cara kita untuk mengisi waktu penantian, karena ada waktu dia naik ke surga menyediakan tempat buat kita. Waktu di mana kita mulai percaya kepada Tuhan. Sampai waktu di mana kita dipanggil dan kita dijemput untuk naik kembali ke rumah di mana Tuhan sudah sediakan buat kita. Ada selang waktu, itulah umur kita. Ada yang waktunya panjang, ada yang waktunya singkat. Tetapi berapa lama pun waktu itu, bagaimana kita mengisi waktu penantian itu, itulah yang sangat menentukan apakah kita akan menikmati rumah baru yang disediakan, ataukah kita akan kehilangan rumah baru yang disediakan itu. Itu kuncinya ada di kita. Hidup ini adalah pilihan. Coba saya mau mengajak saudara untuk membayangkan, seandainya saudara sudah lihat, sudah diberikan rumah baru, sudah diberikan ini loh nanti kaplingmu, ini loh nanti tempat rumahmu, gambarnya sudah dikasih lihat, gambarnya itu sangat bagus. Tiba-tiba saudara, karena satu peristiwa, tanah itu, rumah yang sudah hampir jadi itu, tiba-tiba hilang dari diberikan kepada orang lain. Perasaan saudara gimana? Sedih saudara. Saya tidak mau kesedihan itu datang kepada saya. Saya mau supaya tanah, saya mau supaya rumah yang sudah dipersiapkan untuk saya betul-betul menjadi milik saya dan saya tinggal di situ.
Nah, tetapi apakah itu akan menjadi kenyataan sangat ditentukan oleh cara hidup kita. Amin. Siapa mau mengambil rumah barunya? Udahlah gak apa-apa, saya rela deh rumah baru saya dikasih ke orang lain. Mau? Nah, kalau kita nggak mau, mari kita perhatikan apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan selama kita ada di dalam masa penantian. Sebelum dia naik ke surga, bahkan dalam pengajarannya Tuhan Yesus malah selalu mengatakan, yang ku kehendaki ialah melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Sebelum pesan terakhir, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetapi sementara kita menjalankan tugas itu, ada syarat untuk kehidupan kita. Firman Tuhan selalu berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi yang harus kita lakukan selama kita menanti kehidupan, selama kita menunggu kedatangan Tuhan untuk menjemput kita yang kedua kali, untuk kedatangan yang kedua kali untuk kita, yang pertama adalah menjaga kehidupan kita, hidup benar di hadapan Tuhan sehingga kita tetap hidup kudus. Bagaimana caranya kita hidup kudus? Taat kepada firman Tuhan, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, melakukan kehendak Bapa, taat kepada firman Tuhan. Mari kita belajar taat. Firman Tuhan sudah memberikan kita petunjuk hidupnya, panduan hidupnya. Apakah kita belajar? Apakah kita mempelajari firman Tuhan ini dan kita melakukannya dalam kehidupan kita? Karena itulah cara kita untuk tetap menjaga kekudusan. Hari demi hari kita terus belajar mempraktekkannya. Sehingga kita hari demi hari semakin lebih benar di hadapan Tuhan. Bukan lebih benar di hadapan manusia, tetapi lebih benar di hadapan Tuhan. Kita sudah menjaga kehidupan kita, mari kita lakukan kehendak Dia. Kalau tema kita tahun ini, bekerjalah selama masih siang, artinya ada waktunya di mana kita tidak bekerja. Apa yang harus kita kerjakan? Pekerjaan menjadi saksi Tuhan. Mungkin kita berkata, saudara, aduh saya tidak bisa bersaksi. Berapa waktu terakhir ini saya menemukan bahwa sebenarnya kita dipanggil tidak ada tugas lain selain kehidupan kita adalah bersaksi. Karena menjalankan perintah Tuhan itu adalah kunci hati Tuhan. Memenangkan jiwa, menjadi pusat perhatian Tuhan, menyelamatkan, menjadi saksi hidup, hidup benar dan menjadi saksi hidup. Itu adalah kunci kasih saya, kunci hatinya Tuhan ada di sana. Saya mulai berpikir, Tuhan, gereja kami, gereja yang masih kecil, kita memang sudah mengutus beberapa orang untuk masuk sekolah Alkitab. Kita menjalankan tugas misi. Mungkin kita berpikir, Tuhan, kenapa orang-orang yang kami utus ke sekolah Alkitab kok tidak ada yang kembali? Saya pertama berpikir, Tuhan kenapa ya kami itu mau supaya orang yang kami utus ke sekolah Alkitab kembali ke sini. Tetapi akhirnya saya menyadari bahwa panggilan Tuhan dalam hidup setiap orang itu berbeda. Ada yang dipanggil untuk datang Ranca Bungur. Contohnya, saya bukan diutus dari gereja sini. Saya bukan diutus dari masuk sekolah Alkitab dari gereja sini. Saya diutus dari Kupang. Tapi nyatanya Tuhan bawa saya ke Ranca Bungur. Artinya, siapa kalaupun kita mengutus dan akhirnya Tuhan menyuruh dia pergi ke tempat lain, kita tetap doakan.
Yang jelas dari sini sudah berapa orang yang kita utus dan sekarang mereka melayani di tempat-tempat yang berbeda. Itu berarti kita menjalankan tugas kita. Karena untuk penginjilan, untuk pelayanan misi ada yang mengutus. Kita sudah mengutus. Tapi apakah cukup kita mengutus? Kita punya tanggung jawab pribadi. Kalau tadi mengutus itu adalah tanggung jawab kita sebagai gereja, sebagai kolektif. Tetapi setiap orang diberi tanggung jawab pribadi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kalau begitu apa yang saya bisa lakukan? Selain kita mengutus, yang berikut yang bisa kita lakukan adalah karena kita mungkin tidak bisa jalan jauh-jauh. Contohnya engkong, jalan ke sini aja susah ya engkong ya. Boro-boro mau pergi menginjil ke pedalaman. Ada yang bisa kita lakukan, mendoakan orang-orang yang masuk ke dalam pelayanan. Itu pun kita sedang melakukan pekerjaan misi. Mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita hidup benar. Itu pun tugas misi. Jadi kalau yang mungkin tidak bisa pergi jauh-jauh, ada hal yang pasti bisa dikerjakan. Berdoalah buat jemaat-jemaat Tuhan, supaya semua jemaat, supaya hamba-hamba Tuhan bisa hidup benar. Karena setiap orang membutuhkan doa. Amin saudara. Apalagi yang bisa kita lakukan? Saya tidak bisa pergi jadi penginjil. Saya tidak bisa khotbah seperti Ibu Lina. Saya tidak bisa pimpin pujian seperti Ibu Pindan. Saya tidak bisa main musik seperti tim musik. Masih ada yang bisa kita lakukan selain berdoa. Mensupport dana. Mau orang masuk dalam pelayanan, pergi sekolah Alkitab, mereka butuh dana. Mereka masuk ke penginjilan ke desa-desa, mereka butuh dana. Kita bisa menggunakan dana. Di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita bisa menyumbangkan dana kita. Dan gereja kita mulai bulan ini sudah menganggarkan untuk dana misi yang setiap bulan akan kita setor ke BPD sebagai dana misi untuk membantu orang-orang yang masuk ke dalam pelayanan. Walaupun mungkin keadaan keuangan kita masih terbatas, tetapi mulai bulan ini kita sudah mencanangkan untuk memberikan dana misi yang kita pakai untuk mendukung orang-orang yang terjun ke dalam pelayanan. Gereja kita dari tempat ini akan terus mensupport sekolah teologi. Kita dukung mereka walaupun tidak dalam jumlah yang besar, tapi setiap bulan kita kirim ke sekolah Alkitab untuk membantu orang-orang yang mau masuk, yang sedang mengikuti pendidikan. Dan kita juga mulai memikirkan apa yang akan kita lakukan buat saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita. Kita bersyukur, kita masih kuat, kita bisa bekerja. Tapi ada orang-orang yang mereka berjuang untuk sesuap nasi saja, mereka bergumul. Itu hati Tuhan ada di sana, dan itu yang harus kita lakukan selama kita menunggu waktu di mana Tuhan memanggil kita. Tetapi di luar daripada itu, kehidupan kita harus bisa menjadi berkat. Tuhan mau. Waktu kita bisa memberi senyum kepada orang-orang di sekeliling kita. Waktu kita bisa memberi senyum kita kepada orang yang sedang susah. Itu pun menjadi berkat. Apa yang bisa kita lakukan? Selama tangan kita masih bisa bergerak, selama kaki kita masih bisa berjalan, mari kita gunakan untuk mengisi waktu kita, mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Salah satu misi visi dari gereja kita adalah mempersiapkan jemaat mempelai Kristus untuk menyambut kedatangannya. Kita mempersiapkan diri kita supaya waktu Yesus datang kita mendengarkan kalimat, "Sabaslah hai hambaku yang setia,
Masuklah dan nikmatilah kebahagiaan Tuhanmu. Saudara mau menikmati rumah baru yang Tuhan sediakan buat saudara? Mari, selama kita hidup, selama Tuhan masih memberi kita hidup, kita bekerja untuk membangun kerajaannya. Kita bekerja mempersiapkan diri kita. Mari kita melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kata Yesus, yang pegawai, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Karena pada saat engkau bekerja dengan sebaik-baiknya, orang yang ada di sekelilingmu melihat, mereka akan melihat ada perbedaan antara anak-anak Tuhan dengan yang bukan anak Tuhan. Yang pedagang, berdaganglah dengan sebaik-baiknya, berikan senyum yang terbaik, sehingga orang dapat menikmati apapun yang kita lakukan. Ingat, uang bukan segala-galanya. Uang hanya kita perlukan selama kita ada di bumi ini. Tapi mari kita menggunakan berkat yang Tuhan pakai bagi kita, yang Tuhan berikan bagi kita untuk membangun kerajaan Allah. Waktu kerajaan kita sedang membangun kerajaan Allah, rumah kita dipersiapkan dengan sangat baik. Amin saudara. Yesus mengatakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tempatnya sudah siap, rumahnya belum siap. Kalau rumahnya sudah siap, Dia akan datang untuk menjemput saudara dan saya. Jadi kapanpun saudara dan saya disebut, kita sudah siap. Amin. Jangan sampai kita dijemput dan kita, aduh saya belum siap. Tuhan Yesus bilang terlambat sudah. Selama masih ada kesempatan. Amin. Terus Dia mengatakan, aku akan minta kepada Bapa supaya Dia mengirimkan penolong. Dan di dalam ayat yang ke-8 pasal 1 Kisah Para Rasul, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi Tuhan mengutus kita, tidak diutus tangan hampa. Tuhan memberikan kita untuk kita bekerja melakukan kehendak Dia. Dia memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya di dalam ayat di sini katakan, tinggallah di tempat ini. Waktu itu Tuhan Yesus mengatakan, tinggal aja di Yerusalem, jangan kemana-mana dulu, tinggal menantikan penggenapan janji Bapa. Waktu mereka sudah menunggu di situ berdoa selama 10 hari, pada hari yang ke-10 Roh Kudus memenuhi mereka, dan mereka yang tadinya penakut diberi kemampuan untuk bersaksi. Mari kita mulai besok, kita akan tinggal di tempat ini. Kita akan datang di tempat ini setiap jam 6 sore. Kita akan berdoa menantikan penggenapan janji Bapa. Lah itu kan sudah dulu. Saya mengatakan Allah tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia akan tetap mencurahkan Roh Kudusnya bagi setiap orang yang menantikannya. Amin saudara. Mari kita akan tunduk kepala, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupan kami. Kami merindukan Roh Kudus itu, Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yesus pergi ke surga supaya Dia bisa mengutus, mengirim Roh Kudus-Nya buat kita. Jiwaku
hambamu berhenti berbicara. Tapi mari pada pagi hari ini saya mengajak saudara untuk mengundang saudara memeriksa hati kita masing-masing. Bagaimana saya mengisi waktu yang Tuhan berikan kepada saya saat ini. Kita semua sedang ada di dalam masa penantian. Apakah kita menggunakan waktu kita hanya untuk menyenangkan keinginan kita pribadi, mengisi waktu kita untuk memuaskan keinginan daging kita, ataukah kita mengisi waktu kita untuk membangun kerajaan Allah di bumi dengan menggunakan setiap berkat yang Tuhan berikan buat kita. Kita memberikan dana kita untuk mendukung pekerjaan misi. Kita memberikan dana kita untuk menolong orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Kita menggunakan kehidupan kita untuk berdoa bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berdoa buat orang-orang yang sedang melayani. Dan kita menggunakan seluruh kehidupan kita untuk menjadi berkat. Kita hidup seturut dengan kehendaknya, menjaga kekudusan. Mari saudara yang rindu dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menggunakan setiap detik yang Tuhan berikan kepadaku untuk mempermuliakan nama-Mu. Aku mau mengisi waktu-waktu hidup saya untuk sesuatu bagi kemuliaan Allah. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri sambil kita nyanyikan pujian ini. Refnya saja, ku buka hati. Kekudusan hidup kami. Biar Roh Kudus memenuhi kehidupan kami dan terus menerangi hati dan pikiran kami, memimpin jalan hidup kami sehingga kami selalu berjalan seturut dengan kehendak-Mu.
Kami mau Tuhan kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Tuhan untuk hidup benar di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk terus bekerja melakukan kehendak-Mu. Dan beri kami telinga yang selalu mendengar apa yang Tuhan mau kami lakukan. Ini hidup kami persembahkan kepada-Mu. Hamba berdoa buat setiap sedang jemaat-Mu yang saat ini berdiri di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau tahu kerinduan mereka. Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami untuk menyenangkan Engkau. Tuhan, Engkau melihat hati kami yang selalu rindu untuk menyenangkan, melakukan kehendak-Mu, yang selalu rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang selalu rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami. Engkau tahu keadaan kami masing-masing. Engkau adalah jawaban bagi kami. Bapa, pada pagi hari ini secara khusus kami mau berdoa buat keluarga Bapak Stanley yang Tuhan sudah panggil mamanya. Orang tua yang sangat dikasihinya Tuhan sudah panggil. Kami berdoa biarlah Tuhan akan menguatkan, menghiburkan Bapak Stanley bersama dengan keluarga. Tuhan tolong kalau saat ini Mama Glory tidak bisa pulang bersama-sama dengan suami untuk menghadiri pemakaman mertua karena keterbatasan tiket yang terlalu mahal. Tetapi kami percaya Tuhan akan menyediakan tiket untuk Bapak Stanley kembali ke tempat ini. Engkau akan memberikan penghiburan bagi mereka. Biarlah melalui peristiwa ini akan membawa mereka lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Mama Ira yang juga suaminya Tuhan panggil tadi malam. Tuhan tolong, Tuhan berikan penghiburan. Biarlah melalui peristiwa ini keluarga ini akan lebih setia lagi kepadamu dan menyadari bahwa kami semua akan menghadap kepadamu ya Tuhan. Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami pada saat rumah yang Engkau sediakan buat kami sudah siap. Maka kami sebagai anak-anak-Mu yang setia akan pulang bersama-sama dengan Engkau. Sehingga di mana Engkau berada, di situ pun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan bekerja dalam hidup kami. Sehingga kami semua dapat menggunakan setiap detik, setiap jam, setiap menit, setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk membangun kerajaan-Mu ya Tuhan. Mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu, untuk menjemput kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Setiap hamba-hamba-Mu yang beribadah pada pagi hari ini. Baik yang beribadah di tempat ini maupun yang beribadah di rumah. Apapun situasi mereka, Engkau akan menolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah imannya biarlah firman-Mu akan terus berbicara. Sehingga iman kami akan semakin bertumbuh. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Dan Tuhan pakai kami semua yang Tuhan berkati dengan cukup untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan. Tuhan tolong terus ingatkan kami bahwa Tuhan memberikan satu tugas kepada kami untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu. Dan untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu, kami bisa langsung menjadi saksi melalui kesaksian hidup kami, melalui mulut kami. Kami bisa menjadikan mereka melalui dana-dana yang Tuhan berikan bagi kami, melalui doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu menyadari bahwa itu tugas kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita dan kita semua dalam keadaan siap untuk menyambut waktu itu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita semua.